Nah, dengan ditunjuknya direktur, kan direktur itu belum punya perangkat kan, belum punya struktur, belum punya gedung. Akhirnya ini juga cerita yang saya terima dari sekretariat pertama Mas Wahyu Tirtaji, bahwa setelah dipanggil oleh BUMN, direktur ini pada ngopi di bawah. Terus mereka saling ngobrol nih, mau berkantor di mana. Perhubungan nawarin, Angkasa Pura I nawarin, AP2 juga nawarin. Akhirnya kalah salah satu direkturnya Pak Saryono GM Jats. Pak Saryono, gimana kalau di kantor saya aja. Akhirnya deal. Waktu itu direksi berkantor di Jats. Karena merasa kan cita-cita kita ya pengen punya satu rumah bersama. Kalau yang sebelumnya single access provider yang sebelumnya ada AP1, AP2, DJU, ini jadi Airnav. Stations break, stop transmitting, and this is your ITC speaking. Halo Efficientmate, kembali lagi bersama saya Hani Permata di acara Ngopi alias Ngobrolin Aviasi. Nah sekarang aku nggak sendirian nih jadi hostnya, karena kita kedatangan seseorang yang luar biasa akan menjadi host kita pada hari ini, yaitu ada saya Bimo Hanardiko. Ya, Mas Bimo Hanardiko. Dan hari ini kita tentunya sudah merancang untuk ngobrolin aviasi dengan salah satu legend ya? Apa deh Mas? Legend apaan? Legend. Ya pokoknya salah satu orang yang terlibat dan tahu alurnya dari kita dulu sebelum Airnav sampai sekarang berdirinya Airnav. Yaitu adalah Mas Setio Anggoro atau biasa kita panggil Mas Acil. Halo semua, selamat pagi, siang, malam. Yes, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Oke, lagi nggak sibuk kan nih? Lagi santai-santai kan? Ya biasa lah hari-hari. Oh biasa ya. Iya Mas, jadi kita kesempatan hari ini kita mau ngomongin tadi tuh masa transisi dari kita dulu di Angkasa Pura sampai beralih ke Airnav itu. Jadi masa transisi dari sebelum terbentuk ke Airnav lah. Dari awal-awalnya ada aturan apa Mas? PP77 sampai akhirnya terbentuk Airnav membawahin beberapa bandara-bandara di Indonesia gitu. Sampai kayak sekarang gini ya. Sampai sekarang gini gitu. Itu masa paling penuh perjuangan itu. Mungkin kalau saya sampai sekarang respect lah sama teman-teman yang menjalani setahun Airnav. Waktu itu kita kerja di bedeng-bedeng di gedung Jats. Memulai dari mana? Dari sejarah? Dari mulai PP77 tadi sih Mas. Kan itu bener-bener masih kosong tuh. Itu akhirnya gimana tuh konsepnya? Belum ada HR, belum ada ini tuh gimana tuh? Oh oke. Jadi pertama PP77 itu terbit tanggal 13 September 2012. Itu kan yang menjadi ulang tahunnya Airnav. Makanya nanti kita kira-kira 3 minggu lagi akan berulang tahun. Cocok lah ini topiknya. Yes. Nah, setelah PP77 terbit, kan Airnav sendiri belum ada. Airnav sendiri belum ada dalam arti manajemennya belum ada. Pertama kali manajemen muncul itu ditunjuknya direksi oleh Menteri BUMN. Waktu itu ada 7 direksi. Itu tanggal 16 Januari 2013. 7 ya Mas dulu ya? 7. Kalau sekarang tinggal 6 ya? Oke. Terus lanjut Mas. Jadi 7 itu 1 dirut dan 1 dirut dan 6 direktur. Oke. Jadi tanggal 16 Januari. Nah, dengan ditunjuknya direktur, kan direktur itu belum punya perangkat kan, belum punya struktur, belum punya gedung. Akhirnya ini juga cerita yang saya terima dari sekretariat pertama Mas Wahyu Tirtaji, bahwa setelah dipanggil oleh BUMN, direktur ini pada ngopi di bawah. Terus mereka saling ngobrol nih, mau berkantor di mana. Perhubungan nawarin, Angkasa Pura I nawarin, AP2 juga nawarin. Akhirnya kalah salah satu direkturnya Pak Saryono GM Jats. Pak Saryono, gimana kalau di kantor saya aja. Akhirnya deal. Waktu itu direksi berkantor di Jats. Di Jats. Di mananya tuh Mas? Kalau sekarang tuh udah jadi apa tuh? Sekarang itu di ruangnya sekarang banget nih ya, sejak ada AUS ya. Itu di kantornya Deputi Teknik Pak Sopyan. Itu
ruangan di root. Segitu aja itu? Maksudnya cuma satu ruangan itu aja? Enggak, ruangan di root kan itu kan ada lorong kan? Iya, selorong itu ya. Lorong, jadi kalau keluar dari ruangan di root, pintu sebelah kiri pertama itu ruangannya direktur keuangan. Seberangnya ruangan direktur personalia. Pintu kedua sebelah kiri ruangan direktur safety. Seberangnya itu ruangan direktur service development. Iya. Pintu ketiga itu ruangan direktur safety. Oke. Operasi. Itu waktu itu udah direnov belum sih? Belum, masih lama. Wah, saya belum tahu tuh bangunannya. Berarti dengan sangat minimalis itu ya? Begitu ya? Amat sangat minimalis ya. Jadi kayak misalnya waktu itu kan saya kebetulan baru bergabung itu bulan Maret awal. Jadi saya dikontak oleh Mas Denny. Kebetulan waktu direksi pertama terbentuk, yang jadi sekretaris satu-satunya itu Mas Wahyu Tirtaji. Jadi Mas Wahyu Tirtaji kan di Angkasa Pura 1. Beliau kerja di IDSC waktu itu sebelum IASM. Di sebelahnya JATS. Nah, kalau nggak salah sama Pak Amran, direktur operasi, Mas Wahyu diminta bantuan sebagai sekretariat. Nah, setelah Mas Wahyu bergabung, karena ngurusin 7 direksi, Mas Wahyu kontak lah teman-temannya yang dikenal. Nah, yang dikenal kebanyakan tim sekretariatnya Yatka. Jadi itu lumayan kita banyak ikut ya, karena yang pertama ada bukan beban moral ya, moral namanya ya. Jadi karena merasa kan cita-cita kita Yatka pengen punya satu rumah bersama. Kalau yang sebelumnya ya single access provider, yang sebelumnya ada AP1, AP2, DJU, ini jadi Airnav. Semua jadi satu ya Mas setelah ada Airnav itu ya? Enggak langsung. Jadi setelah Airnav terbentuk, dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara kirim surat dirjen itu menyebutkan bahwa transisinya ada 2 fase. Fase pertama di tahun pertama yang dialihkan itu dari AP1 dan AP2. Di tahun kedua yang dialihkan dari Kementerian Perhubungan. Nah, apa-apa aja yang dialihkan disebutin. Personil, kemudian aset. Operasi maksud apa? Ya, personil pokoknya, bukan personil. Nah, di situ di-clearkan lagi memang personil cuma operasi aja dan juga aset. Ya. Tapi kan kayak teknik itu kan kebagi 2 juga tuh Mas. Ada yang tetap Angkasa Pura, ada yang tetap Airnav tuh. Iya, karena teknik kan bisa dibilang kalau untuk teknik navigasi pasti ke Airnav. Tapi yang namanya teknik listrik dia milih, soalnya kita ada support juga kan. Karena listrik kan di Angkasa Pura masih ada banyak lighting, di Airnav juga ada. Berarti mereka milih mau ke Airnav atau ke Angkasa Pura gitu ya? Antara milih atau ditentukan oleh perusahaan. Oh gitu. Terus kalau Mas waktu bulan Maret itu Mas masih menjabat di? Iya, waktu itu saya masih menjabat jadi section head. Kalau di Angkasa Pura, section head itu setara dengan Jumen. Kadin ya dulu ya? Iya, Kadin sebelumnya lagi. Jumen lah. Kadin sebelumnya lagi. Oh iya. Jumen. Waktu di Banjar Jumen. Ya, jadi terus diperbantukan gitu statusnya. Cuman kan masih Angkasa Pura tuh. Masih. Terus Mas ngerjain itu semua, bantu untuk ininya terbentuk kayak Airnav. Berarti Mas kabur atau gimana tuh? Iya, yang diperbantukan atau gimana statusnya tuh? Yang pasti. Tapi digaji sama Angkasa Pura kan? Digaji Angkasa Pura. Airnav tuh gimana tuh? Nah, yang pasti kan dari sisi kantor pusat AP1, terutama yang di LLU waktu itu kan memang meminta. Sebenarnya kalau dari sisi manajerial waktu di Angkasa Pura tuh milih. Manajerial tuh kalau ATC kan operasional pasti ke Airnav. Tapi manajerial masih di kesempatan untuk milih apakah mau di Airnav atau di Angkasa Pura. Nah, proses sendiri begitu saya pergi meninggalkan Banjar, otomatis saya punya PTS lah. Nah, begitu sampai di Jakarta, di Tangerang, terus kita diskusi, ya sepertinya akan lama, ya akhirnya telepon Pak GM di Banjar bahwa ini bukan proses yang sebentar, saya sepertinya bakal permanen, mau nggak mau. Maksudnya saya nggak bisa menghandle pekerjaan 2 lagi, harus fokus di Airnav-nya. Itu bagian dari tanggung jawab lah. Tapi waktu itu kan belum ada status pegawai Airnav atau apa kan? Berarti Mas diperbantukan tuh
statusnya Ya, apa tuh? diperbantukan. aja gitu ya. Kalau Ya. Tapi di sana udah diganti. Belum diganti. Lagi pula kan dengan adanya Airnav sepertinya penggantian itu kan free semua. Kan nanti strukturnya kan bakal diambil alih. Banjarmasin kan termasuk dari FS1. Oh iya. Pasti akan dialihkan Airnav. Oke. Siap. Iya, ya cuma ya itu pasti banyak ketidakpastian karena waktu di Angkasa Pura sudah di struktural, begitu balik ke Airnav kan kita jadi sekretariat lagi. Ya emang nggak ada, bagi saya yang biasa di Yatka sih nggak ada bedanya sih. Iya, tapi tadi saya poinnya tuh berarti yang ditarik tadi sama Mas Wahyu tadi tuh memang orang-orang Yatka ya yang Banyak kan ya karena memang kita sudah pengalaman atau gimana? loyal Memang kita dari memperjuangkan supaya terbentuknya single atas provider, makanya orang-orang ini yang diangkut atau bagaimana tuh? Sebenarnya kan bisa sewa konsultan dan lain-lain gitu kan sebenarnya kan? atau ngambil dari yang lain gitu ya Mas? Iya. Nah, ini ada dua hal. Mungkin yang pertama masalah kenyamanan ya. Kita udah biasa kerja bareng orang itu, apalagi kalau di Yatka kan kita sering bikin acara kayak Munas, Rakernas, itu kan kita bisa ngukur teman kita kan. Iya. Mana yang kalau jam tidur dia tidur, mana yang hobi begadang ngobrol sambil masukin conference kit. Nah, mungkin dari situ Mas Wahyu sendiri ngukur. Ini enak nih kalau kerja bareng teman-teman seperti ini di kondisi Airnav yang belum ada strukturnya, nggak ada kepastian. Kayaknya itu. Oke. Oh, iya. Terus Mas sendiri itu ngapain aja tuh Mas di keuangan tuh? Bikin apaan aja tuh? Mas awal-awal masa Iya. itu Mas? Jadi pertama kali saya datang dari airport langsung dijemput waktu sama Pak Udin masih ada di sini, langsung ke kantor, geret-geret koper lah. Nah, di sana kan waktu itu saya memang diminta dua, untuk ke keuangan atau ke HR. Oke. Personalia ke HR karena waktu itu Yatka yang buat kajian struktur organisasi, dan Pak Saryono, direktur personalia waktu itu, menyampaikan ingin menggunakan konsultan untuk mengkaji mengenai remunerasi struktur. Yatka diharapkan jadi counterpart. Yang kedua, di keuangan Pak Sonata, dia asalnya dari BUMN, jadi perlu orang yang tahu teknis karena salah satunya memisahkan aset, jenis aset. Salah satunya, kemudian masalah pentarifan dan lain sebagainya lah. Nah, kebetulan karena saya ada background keuangan sama Denny dan Mas Wahyu, disarankan ke keuangan. Akhirnya ke keuangan lah. Nyampe di kantor Pak Sonata langsung disodorin 2 dokumen tebel-tebel. Dokumen tebel-tebel tuh isinya daftar aset AP1 yang katanya dialihkan ke Airnav. Diwariskan. Dialihkan. Jadi kan rules-nya begini, rule of thumb-nya. Seluruh alat navigasi itu punya Airnav. Yang lampu-lampu itu tetap di bandara. Oke. Nah, tapi kan ternyata begitu buka dokumennya kan berantakan kan? Sehingga pertanyaannya yang paling sederhana lah. Rotating beacon. Lampu kan? Lampu Di tower. Nah, Nah, kayak gitu. Nah, Pak Sonata kan dia karena dia orang luar, dia jadi kurang paham, dia butuh pendapat lah. Padahal saya juga bukan expert sih. Tapi begitu kita mulai cari tahu ya, Angkasa Pura pun ternyata milihinnya juga beda-beda, antara AP1 beda, AP2 beda. oh gitu. Jadi ya, Nggak ada ininya ya. Tugas pertamanya itu milihin aset. Milihin aset, tugas utamanya. Pertama. Oh iya, Pertama. tugas utamanya. Tapi tugas utamanya sih waktu itu kita ya bantuin direksi untuk pendirian, bikin bantu surat menyurat. Awal-awalnya masih sekretariat. Berapa bulan tuh Mas dari bulan Maret sampai ke itu? Berapa bulan sampai menjabat? Terbentuknya Airnav Struktur. itu. Berapa Sampai bulan? Berarti Maret ke September ya tadi ya? Wah, kalau sampai settle itu karena gini. Jadi begitu direksi terbentuk kan mereka nggak dikasih modal duit cash dari negara. Oh Jadi iya. kalau Nggak ada menurut modal ya, nol PP7 modal. nggak, modalnya ada. Warisan aja kan? Modal yang di PP77 itu modalnya itu aset 100 miliar. Aset, oke. Itu berarti Itu- dari negara itu Mas? Itu alat navigasi, Alat LOR. Oh iya. Kan nggak bisa buat bayar orang. Pengaliannya Angkasa Pura tadi lah, gitu Iya. kan? Ya jadi kita minjem sama Angkasa Pura di awal-awal. Dikasih dana talangan. Dana talangan. Nah, talangan buat operasional awal. Jadi awalnya kita dapat dari Angkasa Pura, tiap beberapa bulan dikasih sampai kita settle. Nah, untuk settle itu tantangannya banyak banget.
Karena yang pertama, Airnav yang dialihkan itu cuma orang operasional. Artinya cuma ada ATC, KOM, AIS, teknik. Oh iya. Kita nggak punya Manajerial belum ada tuh ya. manajerial, administrasi keuangan nggak ada. Yang pertama. Yang kedua, kita belum punya orang di cabang, apalagi untuk yang operasional. Sementara Nggak mengikuti Mas. Kan tadi Mas bilang kayak yang operasionalnya iya. Oh iya, operasional iya ya. PUM-nya itu segala macam itu belum, Enggak, keuangan itu iya. belum ya. Padahal waktu Angkasa Pura yang namanya nagih itu di cabang. Jadi kalau ada pesawat landing ke Palembang, itu yang nagih itu orang Palembang. Nah, dengan Airnav cuma di pusat doang, ya kita harus cari cara supaya kita bisa nagih. Karena kalau kita nggak bisa nagih kan kita nggak settle. Nah itu caranya gimana tuh Mas? Cara dari pusat Mulai mindahin dananya. Panjang nih. Oh, iya. Awal-awal panjang dapat dananya. dapat duit. Tapi Balik dana. itu sudah terbentuk dulu kan caranya baru akhirnya Airnav berdiri kan? Maksudnya Enggak, ini kan udah berdiri dia. sudah berdiri tapi belum punya itu gitu. Jadi uangnya sekarang masih pakai dana talangan. Oh iya, tadi ada dana talangan ya. Karena talangan kan buat operasional doang, gaji kita masih Angkasa Pura. Jadi untuk yang penagihan itu, pertama kita mempelajari dulu skemanya. Gimana waktu di Angkasa Pura, kan siapa tuh beda kan? Saya kan asalnya dari AP1. Kalau di AP1 itu jelas yang nagih cabang. Artinya kita butuh data traffic. Oh iya, Traffic. iya. Nah, terus karena kita nggak punya orang di cabang, maka kita harus merubah nih yang tadinya bahasanya desentralisasi, kita harus sentralisasi. Artinya pertama kita harus ngumpulin semua data traffic movement ke Jakarta. Waktu itu yang salah satu yang punya peran itu Pak Made Adi, sekarang GM Sentani. Oke. Jadi Mas Roy juga. Nah, mereka yang nyiapin infrastruktur sama cara-caranya. Kita ngambil data dari cabang-cabang, list traffic, ya, udah dapet, terus kita tagih ke airline. Dibayar nggak kira-kira? Pakai nama Airnav nih nagihnya berarti nih. Iya. Kayaknya sih nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Bener, nggak dibayar. Tapi bukan karena dia nggak percaya Airnav. Karena orang kantor pusat yang di airline misalnya Garuda itu kaget. Selama ini tagihan mereka selalu di cabang. Oh iya. Jadi perubahan kita Nagihnya dari pusat ya, kalau Iya. yang Airnav tuh pusat, dulu di cabang, makanya bingung ada konflik Iya. di situ ya. Iya, karena mereka kalau di cabang, kalau misalnya cabangnya Palembang nih, orang Garuda Palembang ditagih oleh Angkasa Pura Palembang, trafficnya 100 kan gampang ngeceknya kan, Iya, mana iya, yang benar mana yang salah. Begitu seluruh Indonesia kita gabung jadi satu Jadi dari pusat. dari pusat, terus ada 1000 flight Garuda misalnya, kita tagih ke Garuda Pusat, mereka bingung nih gimana Iya. cara verifikasinya. Iya. Nah, itu akhirnya sampai berapa bulan itu prosesnya itu, sampai mereka firm bahwa di satu titik kita harus bayar ke airline, kalau nggak mereka nggak survive. Karena tagihan juga udah makin banyak yang salah tagih, ya gitulah. Awalnya Awal-awal banyak salah tagih juga tuh, pasti tapi dibayar kan. ya lumayan sih. Jadi ada beberapa kalau kan kebetulan kalau dari sisi komposisi pendapatan kita tuh 70% tuh dari US dollar. Jadi dari overflying sama internasional. Domestik sih 70% dari total pendapatan. Oh, dari internasional sama overflying. Iya, US yang dari dolar lah. Oh, oke. Jadi untuk luar negeri lebih mudah. Karena luar negeri kan dia punya agent tuh di Jakarta. Jadi kita kirim tagihan ke mereka, pesawatnya juga nggak banyak, mereka firm langsung bayar. Itu lumayan, untuk setting itu aja berbulan-bulan Berbulan-bulan ya. Tanpa Iya. konsultan tadi. tanpa konsultan. Berarti ada trial errornya juga ya Mas? Iya, tapi kalau pendapatan tuh trial errornya tuh mahal, dalam arti karena di pendapatan kita ada bagian dari negara. Kalau salah, iya bisa kena sanksi. Tadi Mas, saya kutip yang tadi yang 70% pemasukan Airnav ini paling besar dari tadi internasional sama Overflying. sampai Iya. sekarang itu. Sekarang mungkin Soalnya kan domestik kan banyak banget tuh. Apa memang domestik nggak seberapa itu? kalau jadi gini, salah satu tantangan waktu Airnav berdiri adalah di regulasi pendapatan. Jadi sebelum ada Airnav kan kita semua di Angkasa Pura dan DJU kan, ATS tuh gabung sama bandara. Oke. Sehingga di regulasi bandaranya, di regulasi penagihan itu bareng bandara.
Ini tagihan navigasi, juga ada tagihan bandara. Oh iya. Pertama itu. Kedua, ada disparitas harga, beda harga. Kalau overflying itu ditagihnya dolar, $0,65. Domestik itu ditagihnya Iya. 1.000 waktu itu. 1.000. Jauh banget berarti ya Mas. Iya. Jadi bedanya sekitar 1/5. Kan $55 itu kan sekitar, dulu itu mungkin sekitar 7.000 lah. Iya, ini 1.000. 1.000. Jadi biar pesawatnya banyak, cara pendapatan dikit dia. Nah, pertama itu. Yang pertama kita nggak punya regulasi. Yang kedua, pendapatan kita harganya beda. Kemudian kita nggak punya cara penagihan. Terus salah satu tugas yang penting juga waktu di tahun pertama adalah bikin konsep air navigation charges. Gimana caranya kita men-charge pesawat nih. Jadi kita harus misahin petarifan bandara dan tagihan air navigation charges. Recharge itu ya Mas? Iya, recharge. Itu siapa yang buat Mas? Yang buat waktu itu tim saya sih. Harganya segala macam itu juga? Harganya iya itu juga. Kurang tinggi nggak tuh Mas kira-kira? Kalau kurang tinggi sih nggak. Jadi kan kita best practice ya. Artinya pertama kita ngelihat ke regulasi di ICAO. Di ICAO itu dia ada beberapa dokumen yang di refer. Saya sih masih apa. Pertama dokumen 9082. 9082 itu policy about manual chargesnya air navigation service dan airport. Nah di situ ada beberapa prinsip doang. Dia nggak nyebutin cara ngitung. Prinsipnya misalnya diberikan servis, juga boleh ditagih kalau servisnya di deliver. Terus nggak boleh ada disparitas harga, nggak boleh diskriminasi harga. Servisnya diberikan per pelayanan. Misalnya ada kalau di ACC tower. Itu baru prinsipnya. Untuk bentuk tarifnya dia nyebutin memang yang paling pantas itu ditagih memang dari jumlah penumpang itu kan susah. Kalau jumlah penumpang nggak bisa, boleh dari berat pesawat. Yang weightnya itu ya Mas ya? Weight. Kalau dia terbangnya en route mungkin boleh juga dari jarak. Prinsip doang. Terakhir kita akhirnya pakai jarak kan Mas? Nah, waktu di Angkasa Pura kita cuma punya satu stream. Waktu itu nyebutnya dulu apa lupa namanya. Jadi dia cuma yang pesawat kalau dari Jakarta ke Makassar yang ditagih itu jaraknya sama beratnya. Itu bahasa sekarang tuh en route charge. En route charge biasanya itu cuma untuk pelayanan di ACC. Kan kita ada 3 pelayanan ya. Jadi karena harus based on pelayanan, kita ngeliat ke pelayanan. Basicnya 3, tower, APP, ACC. En route charge itu buat ACC doang. Yang tower APP waktu itu sama Angkasa Pura kita sempat dispute. Karena di Angkasa Pura ada yang namanya landing charges. Oh iya. Nah, kita bikin kajian yang pertama. Di kajian tarif itu adalah modelnya proyeksi, ngelihat ke depan, bukan ngelihat ke belakang. Ngelihat ke depan tuh artinya kita harus proyeksikan trafficnya, berapa trafficnya ke depan, sama proyeksikan biayanya. Kan tarif itu kan karena kita cost recovery basis, kasarnya adalah total biaya dibagi yang terbang. Waduh. Ya oke. Misalnya gini, kalau untuk menyelenggarakan ADC di Bandung butuh 1 miliar lah, setahun 1 miliar. Pesawat yang terbang 1.000 misalnya. Itu per tahun tapi Mas dihitung. Per tahun. Apa enggak itu untuk ini 1 miliar itu tadi tuh ya? 1 miliar buat 1.000 misalnya nih. Kita bagi aja, kalau misalnya bagi dengan jumlah pesawat kan gampang kan, berarti satu pesawat dapatnya begini. Sekian lah, kan kalau satu pesawat kan nggak imbang, pesawat ada yang besar kecil kan. Kalau tidak mencukupi berarti bukan nggak mencukupi, jadi kita harus ngitung dulu untuk ke Bandung tuh berapa. Jadi dibalik, misalnya ngitungnya dibalik berarti. Maksudnya kita harus ngitung berapa besar kita kalau kita menyelenggarakan navigasi penerbangan di ADC Bandung lah. Jumlah pegawainya misalnya di Bandung 7. Itu ATC sekian biayanya. Terus sana di Bandung ada VOR berapa, terus dihitung misalnya total biayanya untuk setahun itu di Bandung 1 miliar. Nah pesawat yang datang ke Bandung, nah itu kita hitung. Nah karena yang lazim jadi perhitungan adalah MTOW,
Nah di Bandung itu misalnya tahun 2021 yang terbang total MTOW-nya 1 juta, ya tinggal dibagi 1 miliar bagi 1 juta, artinya kan 1 juta kan, berarti 1 tonnya 1 juta, ya begitu. Oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Terus kalau untuk kantor tadi kan dari Judge tadi tuh ya, yang belum direnovasi lagi, masih yang seadanya banget. Ya. Habis itu mulai pindah tuh kapan tuh? Dan setelah apa tuh? Pindahnya kemana gitu? Kantor juga ceritanya banyak yang lucu sih. Gimana tuh Mas? Nah ini asik nih. Nah karena Seru kayaknya nih ya. awalnya direksi 7, terus mereka punya tim sekretariat atau bahasanya fasilitator, itu kan nambah-nambah terus kan, nambah-nambah terus. Contohnya di direktur keuangan kan waktu itu kita dapat dari GM Jat kan ruangan segitu doang, jadi cuma selorong itu aja. Mungkin kalau pernah ke Jat tahu. Terus orangnya nambah terus nih, kan mejanya kurang, sehingga waktu itu saya sempat berkantor di ruangan Pak Direktur Keuangan. Office capacity ya Mas? Bisa gitu nggak sih? Ya bisa. Ya. Misalnya nih kayak kita di sekretariat nih, kan yang namanya direktur harus sendiri kan, Iya, direktur. betul. Tapi karena orang yang nggak ada waktu itu, saya sama direktur tuh seruangan ada tambah 3 orang lagi. Jadi saya sama 2 lagi ada akuntannya. Berempat berarti. Nah, karena saking banyaknya penambahan, jadi waktu itu yang dari kantor pusatnya AP1 pindah, AP2 pindah, sehingga di Jats itu dibangun bedeng-bedeng. Apa sih, dibangun tambahan ruangan lah. Iya, Orang nyebutnya bedeng. Sekat kali ya? Sekat-sekat. 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 Di kantor-kantor itu ya Mas. Iya, kalau di Jats kan ada kan yang di sekitar kolam. Itu kan baru itu. Tadinya tuh Kosong. Mm-mm. Oh. Sekat-sekat, terus kita berkantor di situ. Tapi juga tetap sempit. Jadi satu meja kerja itu bisa 2-3 orang. Terus setelah itu udah penuh, akhirnya pindah kemana tuh? Waktu itu gedung kantor pusat sekarang udah hampir jadi. Sudah hampir jadi. Iya, tapi nggak bisa serta-merta pindah juga. Karena gedungnya kan yang bangun Kementerian Perhubungan. Jadi harus dialihkan dulu asetnya. Waduh. Jadi kalau nggak salah baru pindah itu kita di tahun 2015 ya. Berarti itu pengalihan aset lagi berarti? Jadi ya maksudnya udah pengalihan aset atau nggak sambil paralel. Oh, karena kita pengalihannya pindah. waktu itu bukan Airnav ya, Airnav belum Bukan. terbentuk, maksudnya udah bikin kantor gitu. Iya. Oke, Iya. oke. Baru kita pindah. Terus tadi yang serunya di mana tuh? Yaitu untuk kerja cuman punya ruangan kecil, Kecil-kecil. satu Padahal meja. jabatannya tinggi ya? Kita belum punya jabatan. Belum punya jabatan? Jadi struktur pertama itu baru ada bulan Juni. Baru direksi aja tadi ya? Kan tadi Januari direksi. Bulan Juni ya 7 orang itu. Bulan Juni itu baru mengangkat waktu itu SM atau sekarang setara kadif lah, senior manager. Di bawahnya SM itu manajer sama Jumen itu baru ada bulan September. Oh. Jadi 2015 kita baru 2014-15 akhir baru pindah ke sini. Ada berapa orang kan berarti itu Mas kira-kira waktu itu di nggak, Jats waduh. pelan gitu. Banyak lah itu. Tapi Banyak. enggak juga sih. Terakhir ya kekurangan-kekurangan itu ditarik-tarik dari cabang ya Mas semua ya? Iya. Nah awal-awal itu dari 7 direksi tadi yang ditarik-tarikin itu mayoritas ATC semua nggak sih Mas? Iya, banyak kan ATC lah. Kebanyakan ATC. Dari teknik, dari itu Teknik juga ada orang juga. luar umum ada nggak Mas? Orang umum ada. Jadi kita beberapa posisi itu pro hire untuk yang berjabatan ya. Tapi kalau untuk yang staff, rekrutnya dari fresh graduate sih. Terus graduate tarik-tarikin gitu ya Mas? Iya, open. Itu berarti pas tahun 2015 ya Mas? 2013 mulai 2015 langsung ada rekrutmen. ada. Anjara ATC juga ada kan yang 2013 kan kalau nggak salah. Di bulan-bulan di akhir tahun ada yang masuk. Cari aja yang NIK-nya 2013 tapi baru. Ya lu kebayang nggak nih yang lulusan baru kan pasti belum paham banget nih soal peralihan ini kan. Jadi dulu Airnav yang cuman di bedeng-bedeng tadi, tapi udah ngerangkul, maksudnya sudah narik bandara dari AP1 AP2 sebanyak itu dan masih bingung soal penagihan dan lain-lain tadi Mas ya. Iya. Nggak ada kantornya, nggak ada. Ini Waduh. saya kan cerita dari sisi keuangan administrasi lah. Iya, iya. Dari sisi profesi itu mungkin lebih berbeda ceritanya. Karena terutama soal ini ya, soal pendapatan ya. Dengan adanya Airnav memang pendapatan lebih meningkat lah.
BIM-nya kan waktu di AP, tapi prosesnya nggak serta-merta, sempat naik turun karena kita belum ada sistem. IATKA aja sempat demo lah dalam tanda kutip. Iya. Soalnya waktu saya sempat di Angkasa Pura ya Mas. Jadi pokoknya yang Airnav dapetin nanti nggak akan kurang dari yang itu, begitu kan? Iya. Tapi kan kata-kata nggak akan kurang itu kan nggak sesederhana itu kan, gitu diterjemahkan. Butuh hitungannya lagi gitu-gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Nah kalau tadi kan kita udah ngomongin nih masa-masa peralihannya nih dari Mas Acil. Tapi kalau untuk sekarang Mas Acil untuk karirnya ada di mana nih Mas? Sekarang saya udah kembali ke operasi lah. Jadi setelah sempat sekolahnya karena tentang air traffic management, ya kembali ya pengennya mengabdi lagi di operasi di air traffic management. Mungkin nextnya kita akan cerita soal bagaimana sebelum Airnav berdiri ya. Wah seru nih Mas, bakal jadi topik seru lagi nih buat kita kayaknya. Cuman saya jangan sendiri karena untuk cerita itu mungkin perlu Mas Wahyu Tirtaji, Mas Denny yang hands on lah secara real. Kan IATKA kan sering klaim kan karena Airnav berdiri karena IATKA. Nah mungkin kalau ada mas-mas itu kita bisa tanya. Iya. Boleh nih Mas, berarti untuk next kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Mas sama Mas Denny, sama Mas Wahyu Tirtaji, sama Mas Denny dan Mas Acil. Oke. Nah untuk terakhir nih Mas dari Mas Acil, apa sih harapannya setelah untuk ulang tahunnya Airnav nih? Yang udah hampir berapa tahun nih Mas berarti Mas? 8 tahun. 8 tahun. Apalagi Mas kan udah tahu banget dan merasakan dan membantu jatuh bangunnya dari Airnav belum terbentuk sampai hari kayak sekarang. Terus yang lagi COVID soalnya ya. Iya, jadi COVID itu ya harapannya penerbangan kembali normal dulu aja sih Mas. Iya, ya gitu biar normal senang lagi. Karena yang namanya ya apalagi kita controller ya, ngontrol pesawat itu kan nikmatnya berbeda lah. Jadi kalau sih iya Mas, iyalah. Gitu ya? Adrenalin itu beda, adrenalinnya. Udah jiwa controller banget ya Mas. Kayaknya setiap ATC itu jiwanya ATC tetap melekat deh, mau dia di manapun juga. Normalnya. Baiklah teman-teman, kita kan tadi udah ngobrol banyak nih sama Mas Acil. Kayaknya rasanya cukup ya. Mungkin nextnya tadi udah ada janji juga nih dari Mas Acil, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. So tetap dengerin podcast kita yang lain dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.